Yang aku tahu hak dasar anak itu yang pertama itu mendapatkan hidup yang layak, yang kedua mendapatkan pendidikan yang layak, yang ketiga mendapatkan anti diskriminasi, yang keempat dihargai pendapatnya. Ini aku baru dengerin dari Kopeta, yaitu komunitas pemuda pelajar pencinta hak asasi manusia. Tadi melakukan salah satu atau melaksanakan program kerja kita yang juga bekerja sama dari Kementerian Pusat, itu ada diseminasi Seraya HAM sih Kak. Jadi di Seraya HAM ini adalah merupakan suatu program di mana kita Kopeta HAM atau komunitas pemuda dan pelajar pecinta hak asasi manusia untuk turun ke masyarakat untuk menyebarkan pesan-pesan kalau HAM di masyarakat itu perlu ditegakkan. Dan juga kita sebagai fasilitator ataupun ya sebagai mentor lah kalau kita itu untuk menyebarkan HAM di masyarakat. Kalian ini bentuknya komunitas ya? Betul. Betul. Kita organisasi. Organisasi. Artinya itu lahir dari akar rumput toh? Betul. Siapa yang mensupport dan mendukung semua kegiatan-kegiatan kalian selama ini? Jadi kalau Kopeta itu sendiri, kita kan komunitas, tapi kita itu adalah komunitas organisasi yang dinaungi langsung dan juga bermitra bersama dengan Kementerian HAM. Kita disupport oleh negara dari administrasi, anggaran, dan juga support secara moral. Itu kita disupport sama negara untuk melaksanakan segala program kerja kita dan juga sebagai suatu komunitas organisasi. Gitu. Kalau misalnya dijabarin contohnya, misalnya di Seraya HAM ini kita juga barengin dengan kaderisasi. Jadi kita lagi ada open recruitment kaderisasi. Terus di luar kaderisasi kita juga ada fun venture. Itu kayak maraton lari-lari dan ada fun activity-nya gitu. Terus selain itu juga kita ada banyak seperti ada festival HAM mungkin gitu banyak kita dan program-program kerja lainnya. Generasi kami ini perlu kita sadar HAM. Jadi sesuai dengan simbol Kemenham juga, yaitu P5 HAM. Dan itu kita harus menerapkan dalam diri kita. Kenapa kita menanamkan nilai HAM di generasi Z kita ini? Karena kita Kopeta HAM ataupun saya sendiri, saya juga percaya kalau misalnya suatu negara itu atau suatu bangsa bisa mencapai titik kesuksesan ataupun titik terangnya jika mereka menanamkan nilai hak asasi manusia. Ke generasi-generasinya. Betul. Ya, betul. Dan kenapa harus hak asasi manusia? Karena jika suatu negara menanamkan hak asasi manusia sebagai pondasi utama mereka, maka akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang peduli akan masyarakatnya dan juga hak-hak pada manusianya. Yang aku tahu hak dasar anak itu yang pertama itu mendapatkan hidup yang layak, yang kedua mendapatkan pendidikan yang layak, yang ketiga mendapatkan anti diskriminasi, yang keempat dihargai pendapatnya. Ini aku baru dengerin dari Kopeta, yaitu komunitas pemuda pelajar pencinta hak asasi manusia. Ya, yang aku tahu itu Kopeta itu dibina oleh Kementerian HAM sendiri. Kasih Kak. Siap. Guys-guysku, kita sekarang lagi berada di SMP 154 ya? Iya, betul. Jakarta Selatan. Tadi kita baru dari atas Bang. Kita lihat, aku nggak tahu senang kali aku Bang. Kenapa? Ada anak-anak yang fasih, cakap, bicara tentang hak asasi manusia. Salah satu instrumen yang mungkin jauh
Jauh, dibicarakan saat ini ya. Kalau anak kuliah masuk akal. Ya, Anak SMP, Pak. yap. Nah, kita sekarang udah ada bersama kita pengurus komunitas pemuda pelajar pecinta hak asasi manusia. Pemuda dulu apa pelajar dulu? Pemuda. Pemuda dulu. Pemuda Benar dan aku berarti ya? Bener. Betul. Kopeta, Kopeta, HAM. HAM, ketua umumnya di wilayah Jakarta, Ella ya. Betul. Nama aslinya Syafila Zahra Putri Baca. Syafila Zahra. Aku ingat Fatimah Az-Zahra. Masya Allah. Masya Allah. Haryo sebagai Wakil Ketua Umum 1, wakil ketua umum Nama lengkap? 1. Haryo Satrio Pratomo. Haryo satu betul. Kalian ngapain sih tadi di atas itu? Kita sih tadi melakukan salah satu atau melaksanakan program kerja kita yang juga bekerja sama dari Kementerian Pusat. Itu ada diseminasi Seraya HAM sih, Kak. Jadi di Seraya HAM ini adalah merupakan suatu program di mana kita Kopeta HAM atau Komunitas Pemuda dan Pelajar Pecinta Hak Asasi Manusia untuk turun ke masyarakat untuk menyebarkan pesan-pesan kalau HAM di masyarakat itu perlu ditegakkan. Dan juga kita sebagai fasilitator ataupun ya sebagai mentor lah kalau kita itu untuk menyebarkan HAM di masyarakat. Kalian ini bentuknya komunitas ya, Betul. betul. Kita organisasi. organisasi. Artinya itu lahir dari akar rumput toh. Betul. Siapa yang mensupport dan mendukung semua kegiatan-kegiatan kalian selama ini? Jadi kalau Kopeta itu sendiri, kita kan komunitas, tapi kita itu adalah komunitas organisasi yang dinaungi langsung dan juga bermitra bersama dengan Kementerian HAM. Kita disupport oleh negara dari administrasi, anggaran, dan juga support secara moral. Itu kita disupport sama negara untuk melaksanakan segala program kerja kita dan juga sebagai suatu komunitas organisasi. Gitu. Nah, betul yang dikatakan oleh Syafila, kalau kita tuh emang bermitra juga dengan Kemenham, serta kita tuh sebenarnya di bawah naungan Kemenham juga. Jadi programnya Kemenham juga itu selaras dengan program-program kita, termasuk salah satunya adalah Seraya kegiatan HAM ini. ini. Seraya HAM ini kan di bulan Ramadan ya. Ya, betul. Di luar bulan Ramadan ada lagi kegiatannya. Kita tuh sebenarnya kegiatan banyak banget sebenarnya kalau Contoh? kita mau jabarin. Kalau Contoh. misalnya dijabarin contohnya misalnya di Seraya HAM ini kita juga barengin dengan kaderisasi. Jadi kita lagi ada open recruitment kaderisasi. Terus di luar kaderisasi kita juga ada fun venture. Itu kayak maraton lari-lari dan ada fun activity-nya gitu. Terus selain itu juga kita ada banyak seperti ada festival HAM mungkin gitu banyak kita dan program-program kerja lainnya. Ya, betul. Emang kita seperti yang saya ucapkan tadi, kalau program kita tuh sudah diselaraskan dengan Kementerian HAM. Jadi program kita pun sudah disetujui dengan Kementerian HAM. Jadi sudah selaras lah, sudah balance dengan kementerian. Sudah sejalan kita sama Kementerian Jadi HAM. untuk support kita juga sudah disupport sebenarnya, baik dari segi anggaran ataupun administrasi. Coba jelaskan apa Kopeta HAM ini, dia siapa aja nih di dalam ini? Apakah ada orang luar ataukah ada batas usia atau dia harus sekolah atau sipil atau siapapun bisa masuk gimana nih? Kita kan nggak tahu nih apa nih Kopeta HAM nih. Bisa dijelaskan nggak singkat? Kalau Kopeta HAM sendiri itu kan sebuah komunitas di mana kita itu berisi para pemuda dan pelajar. Nah, kategori pemuda ini rata-rata adalah anak-anak yang sudah berusia, yang sedang berkuliah saat ini. Oh, ada anggotanya Ya, yang ada. kuliah. Ya, yang Sebagai fasilitator Iya, betul, sih sebagai sebenarnya. fasilitator. Tapi untuk para pelajar justru yang lebih aktif untuk menyebarkan pesan-pesan terkait dengan edukasi HAM. Karena menurut kami, generasi kami ini perlu kita sadar HAM. Jadi sesuai dengan simbol Kemenham juga, yaitu P5 HAM. Dan itu kita harus menerapkan dalam diri kita. Betul. Dan kenapa kita menanamkan nilai HAM di generasi Z kita ini? Karena kita Kopeta HAM ataupun saya sendiri, saya juga percaya kalau misalnya suatu negara itu atau suatu bangsa bisa mencapai titik kesuksesan ataupun titik terangnya jika mereka menanamkan nilai hak asasi manusia. Ke Dan- generasi-generasinya. Betul. Iya, betul. Dan kenapa harus hak asasi manusia? Karena jika suatu negara menanamkan hak asasi manusia sebagai pondasi utama mereka, maka akan lahirlah pemimpin-pemimpin yang peduli akan masyarakatnya dan juga hak-hak pada manusianya. Nah, ini kenapa nih teman-teman concern soal HAM? Apakah kena melihat kealpaan dalam HAM dari misalnya masa lalu? Sehingga teman-teman Kopeta ini berhimpun kemudian melakukan edukasi ke sesama satu generasi. Kalau
Itu kan emang dari kesadaran diri kita ya, bahwa generasi kita nih masih banyak miss-nya dalam terkait HAM. Terutama pada di usia pra-remaja juga nih. Ya, ya, Karena kan pra-remaja ini masa usia yang cukup kritis dalam menerima informasi. Ya, ya. Jadi Anak muda semua sekarang. informasi yang masuk ke kita sebagai pra-remaja kan juga langsung diterima mentah-mentah, langsung di-share kemana-mana. Itu yang membuat kita, bahkan kita secara tidak langsung tidak sadar kalau kita tuh melanggar HAM ternyata. Ya, bisa juga dalam melanggar hak asasi manusia terkait dengan privasi. Karena kan yang cukup concern di sini biasanya kan di media digital, karena kan kita juga sebagai Gen Z kan rata-rata sudah melek digital juga kan. Betul. Jadi cukup concern gitu. Berarti kalian kaderisasinya jalan. Di luar itu kalian ada kelompok diskusi juga nggak? Bagaimana membedah satu fenomena HAM, memperkenalkan lagi dasar-dasar HAM. Ada nggak kalian kelompok-kelompok diskusi itu? Untuk kelompok diskusi kita jelas ada. Cuman kita dibalut dengan pembahasan program kerja. Di mana program kerja kita ini pasti salah satu latar belakangnya adalah kita harus mengangkat salah satu kasus HAM yang udah pernah terjadi. Bahkan kita bedah sampai peraturan-peraturannya yang dilanggar tuh peraturan pasal berapa, peraturan pemerintah di mana, itu kita bedah satu-satu. Dan itu kita jadikan wadah diskusi dan kita jadikan untuk program kerja sebagai bahan sosialisasi bahwa kegiatan ini tuh peristiwa ini tuh pernah terjadi dan ini melanggar terkait dengan hak asasi manusia. Kalau aku balik lagi soal tadi, kalian kan masih belajar nih, pelajar ya. Iya, betul. Ada temuan apa sih yang kalian alami itu terkait misalnya ada pelanggaran HAM-HAM yang kecil-kecil ya, di ruang pendidikan itu? Kalau untuk di pendidikan rata-rata lebih ke bullying sih. Oh, bullying itu Iya. materi yang utama yang kalian sampaikan tadi di sana ya? Iya, betul. Jadi kalau untuk bullying itu kan memang sudah marak, walaupun kita sosialisasi sudah banyak juga tetap aja makin banyak. Dan gimana caranya untuk mengurangi? Ya, kita harus membantu mereka untuk sadar dulu nih. Kalau bullying itu menyakiti orang. Kalau membuli itu bisa merugikan orang lain. Jadi kita gimana caranya kita harus bisa menyadarkan sesama kita gitu. Kalau Ella temuannya apa? Kalau aku sih nggak jauh beda sih sama si Haryo, karena kan juga dalam kasus bullying itu kita juga bisa menyadarkan, selain menyadarkan kalau misalnya bullying itu merupakan hal yang mendiskriminasi orang, kita jadi sadar kalau misalnya bullying itu melanggar hak-hak dari diri kita sendiri. Nah dari situ tuh anak-anak dari SD, SMP, SMA, jadi mereka tahu, oh ternyata aku punya hak ini loh, aku punya hak untuk hidup terlindungi, aku punya hak untuk hidup sejahtera gitu. Yeah. Dan beberapa kasus yang aku temuin juga kalau di remaja-remaja sekarang tentang HAM itu mungkin yang lagi marak itu tentang child grooming, mungkin itu kayak kasus-kasus child grooming, terus juga kayak manipulasi dari orang dewasa ke anak remaja yang masih rentan emosinya. Dan di situ juga waktu itu aku sempat ikut diseminasi dan itu membahas tentang child grooming ini, itu membahas tentang hak kita untuk sadar kalau misalnya kita itu sedang dalam ancaman gitu. Kita punya hak untuk berpikir, kita memiliki hak untuk berpendapat, hak untuk bilang tidak. Tadi itu kalian di atas kelas berapa itu? Itu kelas 7 SMP. Kelas 7. Iya, betul. Pengalaman kalian jalan ke sekolah-sekolah kelas 7 itu sudah sadar HAM nggak sih? Kalau berdasarkan pengalaman kita tuh udah beberapa sekolah, ada juga SD SMP. Dan dari banyak sekolah yang kita datangi itu sebenarnya masih sekitar 50% ada anak itu yang masih belum paham sekedar kata HAM itu apa sih. Dan kayak paling beberapa mereka juga cuma bisa jawab HAM itu ya hak asasi manusia gitu. Dan itulah yang membuat kita juga semakin sadar dan semangat untuk menumbuhkan kalau misalnya ayo kita tumbuhkan ilmu dan juga kesadaran mereka kalau misalnya mereka punya HAM, hak asasi atas diri mereka sendiri gitu. Tapi yang benar-benar fasih, cakap, fluent, lancar membicarakan hak-hak dasarnya sebagai pelajar maupun anak itu ada nggak? Ya, tadi hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan yang layak, tidak didiskriminasi. Itu ada. Ada yang Ada. dia Ada beberapa orang. Ada. Yang paling aku ingat itu ada surprisingly waktu di Kepulauan Seribu. Gimana Di tuh? Pulau Tidung, di SDN 03 Tidung. Itu ada anak yang benar-benar bisa jelasin hak kalian apa sebagai anak, hak hidup, hak atas partisipasi dan lain-lain. Itu aku kaget banget karena dia tuh bisa memahami secara garis besar tapi udah perfectly understand gitu. Dan itu yang bikin kita jadi kayak, wah berarti kita masih ada harapan nih, secerca harapan kita untuk menyebarkan lagi tentang HAM ini gitu Kak. Kalau kalian melihat di ruang pendidikan, kayak dari guru atau pengajar, apakah mereka itu sudah melaksanakan
kewajibannya untuk melindungi hak-hak siswa itu. Karena kan sebab ini sekarang pelaku sekaligus ini juga apa? Korban. Bukan korban. Kalian pelaku yang mengedukasi HAM, tapi di sisi lain kalian juga kan orang yang masuk dalam ekosistem di tataran bawah itu kan. Iya, betul. Gimana kalian melihat guru, termasuk tenaga pengajar, termasuk bantuan negara terhadap pendidikan itu sudah oke nggak? Kalau menurut Dari saya gurunya pribadi ya, kalau untuk guru sudah. Karena yang pertama, guru itu sudah memberikan ilmu kepada kita. Yang itu merupakan salah satu hak kita, hak untuk belajar. Dan hak tumbuh kembang. Kalau Kebebasan berpendapat? kebebasan pendapat kalau dari guru sendiri itu sudah dilakukan. Karena melalui dengan diskusi, terus juga kerja kelompok, presentasi, itu kan kita mengeluarkan pendapat-pendapat kita juga. Dan itu selalu didengar oleh pihak-pihak guru. Kalau tidak setuju dengan guru? Maksudnya gimana nih? Misalnya ada suatu ini, dan kalian menemukan perspektif lain, teori lain nih, di dalam ruang sekolah, dalam atau pelajaran, kalian mendebat itu. Ada kan, kita kalau di generasiku ya, menemukan banyak guru itu anti kritik. Kalian menemukan tidak? Mungkin ada beberapa, tapi sebagian besar guru-guru sekarang kayaknya udah nggak gitu sih. Jadi kalau semisal kita berpendapat, itu mereka terima. Tapi kalaupun semisal pendapat kita ada yang kurang masuk dengan gurunya, itu pasti akan dijelaskan secara pelan-pelan. Kalau yang benar tuh seperti ini, pendapat gurunya seperti ini. Mungkin aku izin nambahin. Sebenarnya hak kita yang diberikan oleh guru ke kita itu sebenarnya udah ada banget, ilmu dan lain-lain. Tapi yang perlu di-highlight adalah kita itu kehilangan hak untuk berpikir kritis. Ya. Kehilangan hak untuk berpendapat sesuai apa yang kita pikirkan gitu. Kayak yang tadi, ada beberapa guru yang mungkin nggak terima kalau misalnya pendapatnya ditentang, kayak, aduh bu, saya nggak percaya kalau misalnya kayak gini-gini, menurut saya nggak begini-gini belum. Dan kalau misalnya di Indonesia itu tuh masih banyak banget yang kayak guru menganggap, oh ya udah kalau guru ngomong A berarti yang benar A. Ya. Padahal pendapat itu kan luas. Ya. Dan kita memang seharusnya sebagai manusia itu memiliki kemampuan hak untuk berpikir kritis. Ya. Karena dengan berpikir kritis kita bisa mengupas lagi apa yang sebenarnya ada di dunia ini gitu. Ya. Selama ini dalam ini sekolah yang keberapa kalian datangi? Ini hitungannya ke sekitar 23 atau 24. 23, 24 di Jakarta. Di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Jakarta Dalam dan kurun Kepulauan waktu? Seribu. Kita 3 beberapa bulan. 3 bulan. Berarti dalam sebulan itu kira-kira berapa sekolah kalian datangin itu? Itu nggak nentu sih. Nggak nentu, kita. nggak nentu. Karena ada, Artinya continue ya? iya betul. Karena kan memang ada, ini kan sesuai dengan program kerja juga ya. Jadi ada yang bisa sebulan bisa 4 kali, 4 sekolah. Ada yang kalau di Kepulauan Seribu kita kalau nggak salah 10 sampai 17 10 sampai 17 titik kalau nggak salah. Itu dalam 2 hari. Dalam 2 hari. Di Jadi, Pulau cukup Pramuka panjang. dan juga Pulau Tidung. Oke, artinya udah banyak sekolah kan? Betul. Aku kebayang ketika kalian mengkampanyekan soal HAM, hak dasar untuk pelajar untuk anak, aku kebayang ada orang kayak Ella kritis. Ngapain kalian bicara HAM hari ini? Emang relevansinya sama hari ini gimana? Ada nggak yang gitu? Kalau untuk relevansi sih pasti ada. Karena kan Kita benturkan apa yang kalian ucapkan, hak atas perlindungan, tidak didiskriminasi dengan wajah realitas hari ini. Ada nggak yang mendebat kalian begitu? kalau untuk mendebat pasti ada. Cuman kan karena kita balik lagi, kita beradu argumen. Ya. Kan itu ada hak juga untuk berpendapat. Jadi kita tuh terima aja. Tapi kita secara perlahan kita berikan sebuah informasi kalau sebenarnya negara udah hadir loh, begini. Dan kita juga untuk pendapat-pendapat dari orang luar itu pasti kita terima. Nggak pernah kita tolak juga sih. Jadi pasti kita terima, kalaupun semisal ada yang agak crash nih dengan pendapat kita edukasi secara perlahan. Kalau pendapat kita begini-begini dan sebaiknya seperti ini. Ya. Jadi menurut kalian sudah pas ya negara menanamkan sadar HAM sejak dini? Sudah. Menurut aku sih, dan menurut aku dan Haryo dan Kopeta yang lain juga, dengan terbentuknya Kopeta ini itu kan juga merupakan salah satu bentuk negara untuk mencerdaskan bangsa generasi Z dengan menanamkan nilai HAM dengan terbentuknya Kopeta gitu. Jadi kita secara tidak langsung atau secara langsung kita jadi paham, oh HAM itu apa, terus negara itu udah berbuat apa, dampaknya kayak gimana, usahanya seperti apa gitu menurut aku. Top. Udah Cukup dapet? Bang? Cukup. Makasih Haryo sama Ella Siap. udah hadir di Torpedo mau berbincang-bincang.
kami masih aktif di lapangan, ikut mendukung pemenuhan hak-hak dasar untuk warga negara. Siap. Karena sebagai bangsa beradab, HAM itu fundamental, sangat penting. Ya. Tidak bisa dibayangkan ketika ada pemimpin yang tidak mengerti HAM, bahkan dia bukan orang yang memberikan HAM. Ya, bayangan aku perspektifnya akan sempit. Ya. Pasti akan dalam public policy-nya dia akan like and dislike aja. Nggak ada perspektif HAM di situ. Yap. Kita ketemu di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.